Selamat siang rekan-rekan dan Ibu Ratih Anggoro Wilis. Perkenalkan, nama saya Putri Noviasa Suryani. Saya adalah mahasiswi program studi S1 PJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas atau sering disingkat BMC. Nah, BMC ini merupakan alat penting untuk memahami model bisnis sebuah perusahaan. Nah, contoh yang akan kita bahas kali ini adalah BMC dari sebuah UMKM lokal di Bali yang bernama Senantiasa. Baik, jadi dalam presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, serta penutup. Baik, langsung kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini nanti kita akan bahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari BMC, kemudian pentingnya BMC, elemen-elemen BMC, short profile dari Senantiasa, elemen Senantiasa, dan di kesimpulan. Oke, kita masuk dalam pembahasan yaitu pengertian dan pentingnya BMC. Jadi, bisnis model kanvas atau BMC ini adalah kerangka kerja strategis yang membantu perusahaan dalam merancang, menganalisis, dan memvalidasi model bisnis mereka secara sederhana dan terstruktur. Nah, BMC ini dikembangkan oleh Alexander Otteswalder, dan BMC memetakan elemen-elemen penting dari sebuah bisnis ke dalam 9 komponen utama, sehingga perusahaan bisa memahami dan mengembangkan cara mereka menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai produk yang mereka hasilkan. Kenapa sih BMC itu penting? Nah, BMC ini sebagai kunci utama dalam memahami strategi perkembangan bisnis, agar bisnis selalu berkembang dan tumbuh. Nah, melalui BMC, pelaku usaha dapat mengoptimalkan nilai yang mereka berikan kepada pelanggan, meningkatkan keunggulan bersaing, dan menjawab dengan cepat terhadap perubahan pasar. Sehingga BMC merupakan langkah kritis untuk meraih keberhasilan bisnis jangka panjang. Nah, BMC ini bisa dibilang sebagai peta yang membantu kita melihat bagaimana sih sebuah bisnis ini berjalan, mulai dari siapa yang bekerja sama, apa yang dikerjakan, sampai bagaimana cara menghasilkan uang. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu elemen dari BMC ini. Oke, jadi inilah elemen dari BMC. Yang pertama ada key partners atau mitra utama. Nah, kalau kita ingin menjalankan bisnis, pasti ada pihak-pihak lain yang perlu kita ajak untuk bekerja sama, kan? Nah, di elemen ini kita membahas siapa saja sih mitra utama yang mendukung bisnis Senantiasa. Mitra ini penting karena tanpa mereka, operasional bisnis itu bisa jadi terganggu. Nah, jadi Senantiasa harus pintar memilih mitra yang memberikan manfaat sekaligus mendukung keberhasilan bisnis mereka. Kemudian yang kedua ada key activities atau kegiatan utama. Nah, setiap bisnis ini pasti punya kegiatan utama yang menjadi fokus utama mereka. Nah, di Senantiasa kegiatan ini adalah hal yang benar-benar penting untuk menciptakan produk atau layanan mereka. Misalnya, apakah mereka fokus pada produksi barang atau mungkin lebih ke inovasi dan pemasaran. Nah, kegiatan utama ini harus dirancang dengan baik karena akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan demi kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada value proposition atau proposisi nilai. Nah, jadi sederhananya ini adalah alasan kenapa pelanggan memilih produk atau layanan kita dibandingkan dengan milik kompetitor. Nah, proposisi nilai ini penting karena ini adalah daya tarik utama yang membuat bisnis kita ini bisa bersaing di pasaran. Kemudian kita masuk ke yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, dalam segmen ini membahas bagaimana sih cara kita membangun hubungan dengan pelanggan. Hubungan yang baik ini membuat pelanggan merasa dihargai dan cenderung kembali menggunakan produk atau jasa kita dibandingkan dengan kompetitor lain. Kemudian yang kelima ada segmen channels atau saluran. Nah, saluran atau channels adalah cara bagaimana produk atau jasa kita sampai kepada pelanggan dan sangat penting untuk memilih saluran yang efektif agar produk kita mudah diakses oleh pelanggan. Kemudian yang keenam ada customer segment atau segmen pelanggan. Setiap bisnis harus tahu siapa target pelanggannya. Nah, jadi mengetahui segmen pelanggan ini sangat penting supaya bisnis kita fokus memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pelanggan. Kemudian yang ketujuh ada key resources atau sumber daya utama. Nah, sumber daya utama adalah segala hal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, Senantiasa ini mungkin membutuhkan sumber daya. Nah, tanpa sumber daya ini, bisnis dari Senantiasa tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedelapan ada cost structure atau struktur biaya. Nah, struktur biaya adalah elemen yang membahas semua pengeluaran dalam bisnis.
Nah, dengan mengetahui struktur biaya ini, bisnis bisa mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan memastikan mendapat keuntungan atau profitabilitas. Kemudian yang terakhir ada revenue streams atau aliran pendapatan. Nah, aliran pendapatan ini yaitu bagaimana cara bisnis menghasilkan uang. Ini adalah tujuan utama dari semua usaha bisnis, memastikan pendapatan yang stabil dan juga berkelanjutan. Baik, sebelum kita memasuki ke BMC dari Senantiasa, ada baiknya kita membahas short profile dari Senantiasa dahulu ya. Jadi Senantiasa ini adalah brand pakaian yang berfokus pada resort wear yang menggunakan natural material, mulai dari kain serat alam dan pewarna alam, dan bahkan motifnya pun dibuat handmade oleh ownernya. Nah, awal berdirinya adalah tahun 2019. Jadi Senantiasa ini adalah sebagai proyek tugas akhir dari mahasiswa Universitas Ciputra yang terinspirasi dalam menciptakan fashion mode yang menggabungkan Indonesian culture dan nature wear. Nah, hingga tahun 2025 Senantiasa telah berkembang pesat dari yang hanya menciptakan nature wear hingga resort wear seiring dengan perkembangan dunia pariwisata di Bali yang beriklim tropis. Dan produk ini telah dikenal oleh berbagai public figure dan dipakai hingga event internasional. Nah, untuk Senantiasa ini, BMC ini mencakup berbagai aspek, mulai dari mitra yang terlibat, aktivitas utama, hingga bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan. Nah, dengan memahami BMC ini, kita dapat menggambarkan seluruh tentang strategi bisnis yang diterapkan. Nah, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada key partner atau mitra utama. Dalam menjalankan bisnis, Senantiasa bekerja sama dengan sejumlah mitra yang strategis. Nah, mitra utama ini adalah berupa yang pertama ada pemasok bahan pakaian, kemudian ada hotel, resort, mall, dan tempat kolaborasi khusus yang bekerja sama dengan Senantiasa untuk event tertentu. Kemudian ada influencer, selebgram, dan juga brand. Nah, mitra-mitra ini berperan penting dalam memastikan proses bisnis berjalan lancar dan membantu Senantiasa memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Kemudian ada key activities atau kegiatan utama. Nah, Senantiasa memiliki sejumlah kegiatan utama, baik yang menjadi fokus mereka. Nah, kegiatan ini adalah mencakup yang pertama, proses merancang dan memproduksi koleksi pakaian resort yang trendy dan sesuai dengan preferensi pasar. Kemudian ada pemasaran melalui media sosial, influencer, serta kerjasama dengan hotel atau resort untuk meningkatkan visibilitas. Dan juga yang ketiga ada mengelola stok dan pengiriman barang agar pelanggan dapat menerima produk mereka dengan cepat dan dalam kondisi baik. Kemudian yang ketiga ada value proposition atau proposisi nilai. Nah, proposisi nilai ini adalah inti dari semua bisnis. Nah, Senantiasa menawarkan nilai yang unik kepada pelanggan, seperti yang pertama, menawarkan desain yang elegan dan unik, dipadukan dengan bahan berkualitas tinggi dan nyaman digunakan di daerah tropis atau destinasi wisata tropis seperti kebanyakan daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, kombinasi antara gaya modern dan sentuhan tradisional, serta koleksi terbatas untuk menjaga eksklusivitas. Dan yang ketiga, ada beberapa produk handmade dan eksklusif serta terbatas. Nah, inilah alasan utama mengapa pelanggan memilih produk atau layanan dari Senantiasa dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Kemudian masuk ke customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, hubungan dengan pelanggan adalah salah satu fokus utama dari Senantiasa. Mereka membangun hubungan ini melalui yang pertama dengan mengadakan promo atau diskon spesial, kemudian yang kedua ada loyalty atau membership, dan yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Nah, dengan hubungan yang baik ini, pelanggan akan merasa lebih dekat dengan brand dan lebih setia kepada produk atau layanan yang ditawarkan, seperti yang saya alami karena saya merupakan pelanggan setia dari Senantiasa. Oke, masuk ke channels atau saluran. Nah, untuk menjangkau pelanggan, Senantiasa menggunakan berbagai saluran distribusi dan komunikasi. Nah, saluran ini mencakup yang pertama ada toko fisik yang terletak di Jalan Sidokarya dan Pasar Bali, kemudian ada toko online, Shopee, dan juga partnership dengan event-event khusus. Nah, dengan strategi saluran yang efektif ini, produk atau layanan Senantiasa dapat lebih mudah untuk diakses oleh pelanggan. Kemudian masuk ke dalam customer segment atau segmen pelanggan. Nah, Senantiasa memahami dengan baik siapa sih pelanggan utama mereka. Nah, segmen pelanggan ini terdiri dari pelanggan potensial yang mencakup pecinta fashion,
wisatawan yang berlibur ke destinasi tropis atau pantai, serta individu yang ingin menggunakan pakaian dengan desain eksklusif untuk acara tertentu, mungkin seperti pernikahan di pantai atau acara formal yang terletak di luar ruangan lainnya. Nah, mengetahui segmen pelanggan ini dapat membantu senantiasa untuk menyediakan solusi yang benar-benar relevan sesuai dengan kebutuhan pasar. Masuk yang ketujuh ada key resource atau sumber daya utama. Nah, setiap bisnis ini membutuhkan sumber daya untuk mendukung operasionalnya. Senantiasa memiliki sumber daya utama seperti desainer mode yang berpengalaman dalam menciptakan pakaian resort yang stylish dan fungsional adalah ownernya sendiri. Kemudian akses produk mudah melalui platform penjualan online seperti Shopee dan Instagram. Kemudian bahan premium yang nyaman dipakai di iklim tropis. Nah, sumber daya ini adalah fondasi utama untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik. Kemudian ada cost structure atau struktur biaya. Dalam menjalankan bisnis, senantiasa juga memperhatikan struktur biaya mereka. Nah, biaya-biaya utama yang harus dikelola ini mencakup, yang pertama ada biaya bahan baku dan tenaga dalam menghasilkan produk, kemudian ada biaya toko fisik dan karyawan, ada biaya pengembangan desain dan prototipe, serta biaya pemasaran yang melibatkan influencer, selebgram, dan admin media sosial. Nah, efisiensi dalam pengelolaan biaya ini membantu senantiasa tetap kompetitif di pasar. Terakhir, kita masuk ke aliran pendapatan atau revenue streams. Nah, senantiasa ini menghasilkan pendapatan dari yang pertama melalui penjualan toko fisik. Kemudian ada layanan desain khusus. Nah, layanan desain khusus yang dimaksud di sini adalah layanan khusus dalam menciptakan suatu model tertentu yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ada penjualan melalui toko online Shopee dan ada penjualan melalui kolaborasi dari pihak ketiga. Nah, dengan strategi ini senantiasa memastikan stabilitas finansial untuk berkelanjutan bisnis. Baik, memasuki kesimpulan, nah bisnis model Canva adalah alat yang sangat berguna untuk memahami dan mengevaluasi model bisnis secara holistik. Nah, dengan menggunakan BMC ini, perusahaan bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta membuat penyesuaian strategis agar lebih kompetitif dan berkelanjutan di pasaran. Nah, dalam mengembangkan bisnisnya, senantiasa telah menerapkan 9 komponen dari BMC sehingga dapat berkembang menjadi brand besar yang telah digunakan oleh public figure terkenal dalam event-event internasional. Demikian penjelasan mengenai bisnis model Canva dari Senantiasa. Nah, dengan memahami setiap elemen ini, kita bisa melihat bagaimana bisnis senantiasa dirancang untuk mencapai tujuannya. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video ini membawa manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih.